Gimana jadinya kalau ada orang yang secara diam-diam tinggal di atap rumah kalian, ditambah kondisi negara yang sedang menerapkan segregasi. Cerita di film ini menyinggung tentang rasisme dan diskriminasi yang dibalut dengan sistem regregasi dari pemerintah. Judulnya Pendatang. Film ini adalah film asal Malaysia yang bisa kalian tonton secara gratis, yang aksesnya pun juga mudah. Kalian bisa nonton film Pendatang ini di YouTube. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga keturunan Tionghoa yang ditempatkan di sebuah rumah di daerah pelosok. Film ini sudah pasti berlatarkan di negara Malaysia, di mana pada saat itu Malaysia sedang menerapkan sistem segregasi. Buat kalian semua yang nggak tahu segregasi apa, segregasi itu adalah pemisahan yang bisa berdasarkan kelompok agama, ras, etnis, dan lain-lain yang dipisahkan dari kegiatan mereka sehari-hari seperti pendidikan, perumahan, pekerjaan, penggunaan fasilitas umum. Jadi kalau kita lihat di film Pendatang ini, ras Tionghoa hanya bisa bertemu dengan ras mereka sendiri, ada di areanya khusus gitu. Jadi nggak boleh ketemu sama ras Melayu, nggak boleh ketemu sama ras India, karena udah dipetakin wilayahnya masing-masing dan nggak boleh nyampur. Ketika mereka melihat adanya ras lain yang ada di wilayah mereka wajib melapor kepada petugas setempat. Jika ketahuan berbohong, akan dianggap sebagai pengkhianat. Nah, permasalahannya adalah ketika keluarga ini sudah ditempatkan di rumah yang terpencil, mereka menemukan adanya seorang gadis kecil ras Melayu yang tinggal secara diam-diam di rumah mereka. Ketika keluarga sudah tertidur, anak ini mencoba untuk mencuri makanan yang ada di kulkas atau di meja mereka. Kira-kira bagaimana nasib dari keluarga Tionghoa ini? Mempertahankan gadis ini dan dianggap sebagai pengkhianat, atau memberitahukannya kepada petugas dan membiarkan gadis ini dieksekusi? Sumpah, cerita di film ini bener-bener serem sih. Eksekusi tindakan diskriminasinya tuh berasa banget. Film ini tuh sepi banget, minim sound, minim scoring, gak ada soundtracknya. Tapi justru itulah yang bikin vibes dan perasaan pada saat nonton film ini berasa tegang dan serem. Ini trailernya dapat banget sih. Gak perlu penjelasan lebih mendalam, tapi film ini tuh udah mudah buat dimengerti. Alur cerita di film ini bisa dibilang cepet ya, karena durasi film ini juga sebentar. Nonton film ini tuh perasaan kita kayak diacak-acak gitu loh. Di awal-awal tuh masih senang-senang aja. Unsur trailernya tuh mulai dimasukin perlahan-lahan sampai akhirnya intens banget, dan di pertengahan itu pecah banget sih. Makin akhir film ini kondisinya makin ngejelimet dan pusing banget karena mikirin nasib dari para karakter di film ini. Kira-kira mereka tuh bisa survive gak ya? Bisa bertahan hidup gak ya? Sinematografi dan visual juga menurut gue cakep banget. Gue suka banget sama beberapa pengambilan gambar yang ada di film ini, apalagi pada saat kamera tuh stand still di tengah-tengah. Meskipun cerita dan isu yang diangkat di film ini tuh bagus banget, tapi masih ada kekurangan di film ini. Acting dari beberapa karakter di sini tuh masih sangat kurang dan kaku banget ya, terutama di anak-anaknya. Gue ngerasa ada beberapa bagian yang bisa didramatisir lagi lewat actingnya, tapi di sini enggak, dan ya udah aja gitu. Jadi adegan yang harusnya sedih dan menyentuh karena actingnya biasa aja dan kaku, jadinya ya udah aja momennya lewat gitu doang. Terasa hambar. Isu segregasi yang diangkat di film ini tuh masih di permukaan aja dan gak dibahas lebih dalam. Menuju babak akhir, gue ngerasa cerita di film ini tuh makin gak ketebak nih arahnya mau kemana, which is itu fine-fine aja dan bagus. Banyak momen juga yang bikin gue shock. Jujur ngeliat ending di film ini tuh gue ngerasa kayak, demi apa sih endingnya kayak gini? Satu sisi gue sebel, tapi satu sisi ini tuh realistis. Yang bikin gue gak suka adalah semakin akhir film ini, karakternya itu tuh sering melakukan tindakan-tindakan yang sembrono dan ceroboh. Jadinya ada beberapa hal yang udah dibangun dari awal film sampai pertengahan itu terbuang sia-sia gitu aja. Gak berpikir secara matang rencananya tuh kayak gimana. Kayak makin kesini tuh gue ngerasa, ini orang tuh ngapain sih? Kenapa lo ngelakuin hal yang sembrono banget gitu? Gregetan gue. Ya overall film Pendatang ini tuh bagus banget, apalagi isu dan tema yang diangkat ini tuh berat ya. Karena setelah gue riset-riset, Indonesia pun juga menerapkan sistem segregasi secara nggak langsung dan tanpa kalian sadari. Durasinya nggak terlalu lama dan sangat mudah diakses, yaitu di YouTube. Ini bisa banget sih jadi tontonan akhir tahun kalian kalau bingung pengen nonton film apa. Buat yang udah nonton, menurut kalian gimana? Kalian suka atau nggak sama film Pendatang ini? Dan buat kalian yang belum nonton, langsung cus ke YouTube dan search film Pendatang ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kalian penasaran nggak untuk menonton film ini? Film ini sudah diterbitkan atau beredar pada tahun 2023. Tentu film ini mungkin ya menggambarkan realitas dari kejadian yang sebenarnya di Malaysia. Nah, regenerasi ini memang dilakukan oleh beberapa negara atau mungkin bahkan di semua negara dalam sejarah-sejarahnya, ataupun sampai sekarang pun masih dilakukan, dan Indonesia pun termasuk, mungkin tanpa sadar kita pun melakukannya. Hanya di sini ada dua kemungkinan, yaitu regenerasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun regenerasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, jelas ada perbedaan. Kalau yang dilakukan oleh pemerintah ini jelas biasanya berlaku untuk satu negara, tetapi kalau yang diberlakukan oleh segelintir orang atau ya sekelompok orang itu biasanya hanya untuk wilayah tertentu saja. Tentu hal ini mempunyai imbas atau efek yang negatif dan juga yang positif. Nah, dari regenerasi ini adalah sebenarnya kalau Pak Ade bisa ambil kesimpulannya adalah mengotak-ngotakkan atau mengelompokkan orang sehingga mereka tidak bisa bergaul secara bebas bila di luar kelompoknya.
Jadi pembatasan pergaulan ini ya, pembatasan hubungan sosial. Nah, kalau secara umum pembatasan hubungan sosial seperti ini tentu itu adalah mempunyai dampak yang tidak bagus. Karena apa? Karena manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berkelompok-kelompok dan saling berkenalan dan saling berkomunikasi setiap kelompoknya. Jadi kalau di film ini malah sebaliknya, justru antara kelompok dilarang untuk bisa berkomunikasi. Bahkan untuk hal-hal yang lainnya yang sifatnya saling membantu pun itu tidak diizinkan ataupun dilarang. Nah, hal-hal inilah yang terjadi di masyarakat kita tanpa kita sadari, ya ataupun memang kita sadari. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya yang namanya regradasi ya. Tapi untuk tidak menambah atau memperpanjang ini, apa sebenarnya film ini ya, yang berjudul tadi Pendatang. Mungkin teman-teman pada penasaran, silakan aja nonton ya di YouTube-nya. Tinggal dicari aja, ketik aja kata film Pendatang ya, nanti akan muncul. Nah, sebelumnya Pak Adi juga akan coba ini memberikan sedikit tentang komentar-komentar dari mereka-mereka yang sudah menonton dan kebanyakan dari warga Malaysia yang memberikan komentar. Yuk kita coba lihat ya komentarnya apa aja. Nah, ini kita lihat ya komentarnya sudah sampai 3.682. Wow, banyak banget ya. Berarti banyak yang menyukai atau melihat film ini ya. Untuk ditonton mungkin mengasihkan sekali. Nah, coba penasaran nggak kalian tonton aja ya. Nah, di komentar yang pertama, satu film yang sangat bermakna untuk kita rakyat Malaysia, membuka mata dan hati. Yang merosakkan semua keindahan itu adalah sifat tamak, rasis, kebencian, pembunuhan kejam oleh orang-orang yang gelap hatinya, yang tak bersalah menjadi mangsa akibat perbuatan jahat orang-orang yang gelap hati ini. Yang kedua, film Malaysia pertama yang diproduksi melalui crowdfunding, yang judulnya Pendatang, lolos dari pengawasan dan pemotongan Badan Sensor Film Malaysia sehingga tetap menjaga konten inti dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh film tersebut. Setelah menonton, dampaknya masih bertahan dan air mata mengalir berkali-kali. Penampilan luar biasa dari para aktor membuat saya merasa menjadi bagian dari cerita. Fokusnya bukan pada siapa pendatang atau orang luar, tapi siapa yang melindungi siapa dalam menghadapi bahaya. Membuat generasi penerus sangat yakin bahwa warna kulit dan suku tidak boleh menjadi alasan perpecahan dan saling memfitnah. Sebaiknya hal-hal tersebut harus menjadi alasan bagi persatuan yang lebih besar. Sejak 13 Mei 1969 hingga saat ini, 54 tahun telah berlalu, namun ketiga angka tersebut 513 masih dimanfaatkan oleh ekstremis yang mempromosikan rasialisme. Kesatuan tiga kelompok etnis besar tersebut telah memburuk hingga mencapai situasi yang tidak masuk akal di mana segala sesuatu yang dianggap tidak halal, tidak menghormati perasaan umat Islam, atau melibatkan penggunaan celana pendek di distrik. Semoga film ini bisa menyatukan kembali bangsa Malaysia yang majemuk sekali lagi. Oh ya, Pak, dia lupa, film ini jangan khawatir ya, ada bahasa Indonesianya ya. Tapi film ini aslinya itu menggunakan bahasa Mandarin dan juga bahasa Melayu ya. Tapi ada narasinya dalam bahasa Indonesia, jadi jangan khawatir kalau nanti bingung nontonnya ya. Nah, kalau kita dua komentar yang Pak dibaca tadi ini menunjukkan bahwa memang benar terjadi yang namanya rasisme itu, yang selama ini kita tidak ada pengakuan dari masyarakat Malaysia sendiri bahwa yang namanya rasialisme itu masih sangat melekat di negara mereka. Jadi dari komentar ini kita bisa tahu bahwa memang itu terjadi ya, mulai dari warna kulit, kemudian yang lebih parah lagi adalah tentang isu agama. Jadi kalau dikatakan di sini tadi ya, kalau tidak berhubungan dengan makanan tidak halal, itu berhubungan dengan penggunaan celana pendek. Ini menjadi kritikan. Ya, kenapa makanan tidak halal menjadi isu, kemudian celana pendek juga menjadi isu? Ya karena mereka merasa bahwa mereka adalah negara Islam. Jadi semuanya yang terlihat itu harus Islami, ya tidak boleh ada yang tidak berhubungan dengan Islam. Nah, oke, kita baca lagi komentar yang berikutnya.
Film ini layak mendapat penghargaan internasional meski anggaran filmnya terbatas, produksi, akting, dan jalan cerita, tempo, dan keseruan plotnya ada di atas sana. Kudos kepada semua orang berbakat di balik film ini. Oke, ya. Yang berikutnya, suka dengan cerita Malaysia yang berkualiti sebegini. Mak penuh dengan sifat keibuan, baik hati, penyayang, dan ingin melindungi anak-anaknya. Ayah seorang yang tegas, selalu pentingkan keselamatan keluarga. Anak pula dididik dengan kasih sayang, hormat satu sama lain. Tapi ending macam tergantung sikit. Kalau ending mereka teruskan kehidupan sampai dewasa pasti mantap. Bangsa dan agama pun kita tetap satu Malaysia. Kita saling memerlukan. Ini yang seharusnya mereka lakukan, tetapi pada realitinya atau kenyataannya masih banyak yang terjadi di luar dari harapan dari beberapa orang Malaysia tadi ya. Ini komentarnya banyak sekali, kalau Pak dibacakan semua juga nanti waktunya habis dan kalian juga bosen, tapi lebih baik kalian nonton aja filmnya ya. Dari sini Pade hanya menyampaikan aja bahwa ini kalau menurut Pade kita sebagai orang Indonesia juga perlu menonton film ini ya. Karena apa? Karena ini menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Ini lo realnya ya, bahwa yang namanya rasis itu tidak bagus. Ini realnya ya. Nah, jangan sampai kita ya justru semakin bertambah rasis kepada kita sendiri ataupun kepada orang lain. Justru kita harus semakin lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua, informasinya dan filmnya ya. Padi juga mau nonton di film. Padi belum tonton filmnya, baru tadi cuplikan sedikit-sedikit. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video-video Padi. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.